terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Oh, dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan dalam ibadah doa malam online live streaming. Ya, kita punya Yesus yang bisa melawat, menjamah, menolong di mana saudara dan saya berada. Mari kita sama-sama berdoa. Kami percaya Tuhan, malam yang luar biasa, sebab ada tangan Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Dan malam ini lewat kebenaran firman-Mu, firman yang hidup ini, yang berkuasa, yang bisa mengadakan mujizat buat kami. Biarlah firman-Mu akan menolong setiap kami. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan oleh firman Tuhan. Yang susah Tuhan akan hibur. Keluarga rumah tangga kami akan dipulihkan. Bahkan bisnis pekerjaan keuangan kami ditolong diberkati berlimpah-limpah. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya hari-hari yang mungkin saudara dan saya lalui penuh dengan penderitaan, kesulitan. Tapi ada di satu sisi juga anak-anak Tuhan yang mengalami pertolongan Tuhan. Tapi malam ini doa saya, setiap saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara,
saya tidak bisa bayangkan begitu luar biasanya dampak pandemi untuk penginjilan atau pekerjaan Tuhan. Saya dulu kuliah S2 di misi atau penginjilan hampir 5 tahun. Saudara-saudara, betapa dosen-dosen saya kalau mengajar ya, sulitnya Injil ini diberitakan. Tapi dengan adanya pandemi ini, saudara, sekarang media sosial begitu terbuka. Dan di seluruh dunia, hampir seluruh suku atau orang-orang yang ada memiliki alat yang canggih ini. Ya, yang bernama handphone ini. Sehingga mulailah diberitakan firman Tuhan. Saya kira mungkin tinggal sedikit suku terasing yang belum mendengar kabar firman Tuhan ini. Nah, tapi di sisi lain, saya melihat begitu banyak ajaran-ajaran firman Tuhan yang begitu baik. Yang begitu luar biasa doktrin-doktrinnya. Tapi ada juga sebagian kecil yang kadang saya dalam hati bertanya, sebenarnya ini mau memberitakan firman Tuhan, apa mau ngajak gegeran, saudara ya? Karena begitu menyerang doktrin orang lain, menyerang ajaran yang katanya tidak benar. Sehingga terjadilah perdebatan. Tapi saya berharap saudara-saudara, ya, dari kisah yang saya ceritakan ini, firman ini baik tidak baik waktunya, tetap harus diberitakan terus. Nah saudara, malam hari ini juga saya ingin ya dengan saudara dan saya sebagai jemaat di Betani Yestoya. Sesuai gereja kita punya sasaran bahwa setiap jemaat yang ada di gereja kita Betani Yestoya, baik di Malang maupun di cabang-cabang, kami ingin semua jemaat kami dilatih untuk menjadi murid Kristus. Nah saudara-saudara, untuk mencapai murid Kristus ini, kami mulai memberikan pengajaran-pengajaran. Ada 4 pilar yang saudara dan saya bisa terima dan untuk dipraktekkan. Yang pertama, kita harus bertumbuh dalam iman. Di mana iman kita nantinya harus menjadi iman yang kuat dan progresif, maju, naik terus. Jadi imannya ini bukan berhenti terus turun, tapi naik. Makanya khotbah-khotbah di gereja kami pun membangkitkan iman saudara. Bukan hanya saudara untuk bertumbuh dalam iman, kami juga memberikan pengajaran untuk memiliki karakter seperti Yesus atau Kristus. Karakter ini kebiasaan. Jadi nanti menjadi gaya hidup kita. Kemana saja orang akan melihat ada Yesus dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara dan saya harus memiliki keluarga. Baik jasmani maupun keluarga rohani. Jadi di keluarga-keluarga, ya saudara, ada mesbah keluarga, ada family altar, itu yang rohani. Semuanya ada lagi kompak, komunitas sepakat supaya kuatlah keluarga kita. Buat apa saudara nanti hebat, sukses, terkenal, tapi keluarganya tidak baik. Saudara, tapi saya percaya nanti kalau keluarga kita kokoh, kuat, tangguh, orang melihat, ini menjadi kesaksian. Baru yang terakhir, saudara dan saya bisa menjadi saksi, memenangkan jiwa-jiwa. Inilah amanat agung. Nah, dari runtutan inilah, malam ini salah satunya saya ingin kita berbicara tentang karakter atau kebiasaan yang Yesus lakukan. Mari kita akan baca Matius 5 ayat yang ke-5. Saudara-saudara, kita sudah mempelajari 2 kata berbahagia yang Yesus lakukan. Ini kata berbahagia yang ketiga. Waktu Yesus berkhotbah di atas bukit. Berbahagialah katanya ya. Jadi betapa setiap orang mendambakan ada kebahagiaan. Saudara, bahagia di sini tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Perasaan saudara, jadi perasaan saudara seneng, saya katut bahagia. Kalau enggak ya berarti saya susah. Tidak. Ini nanti kebahagiaan ini memang saudara dan saya berhubungan sama Tuhan. Jadi katanya berbahagialah orang yang lemah lembut. Bukan lemah gemulai loh saudara ya. Karena mereka akan memiliki bumi.
Apa arti memiliki bumi? Saudara akan menikmati hidup ini. Ada sorga di dunia ini. Sebelum saudara dan saya nanti dapat sorga kekal. Dunia ini saudara bisa nikmati, ada sorga, ada sukacita, damai sejahtera. Apa yang menjadi keinginan kita, Yesus bisa memberikannya. Mari kita akan melihat tentang lemah lembut ini. Ini berbicara karakter. Ya saudara-saudara, kebiasaan. Saya dulu sempat mengajar di Universitas Ciputra, Surabaya. Salah satu ada pelajaran karakter building. Membangun sebuah karakter. Kenapa? Karena apa artinya? Saudara bisa sukses. Tapi kalau saudara punya karakter kebiasaan yang buruk. Saudara-saudara, dari mana munculnya karakter ini? Karakter selalu diawali dari otak atau pikiran kita. Jadi ini diremut, dikarang di sini ya. Kemudian dilakukan. Waktu dilakukan terus menerus itu namanya kebiasaan. Itulah karakternya. Saya kasih contoh ya. Bagaimana saya kenal seorang ibu. Dulu kira-kira ya 35 tahun lalu. Saya mengenal ibu ini karena saya tahu persis. Rupanya ibu ini kalau ada acara ucapan syukur, ya pesta, di pikirannya selalu ya, saya mau bawa tas kresek. Gitu ya. Untuk apa? Nanti kalau makan, ikan-ikan itu akan saya taruh di tas kresek, nanti saya masukkan di tas saya. Ini 30-35 tahun lalu. Hari ini masih dilakukan. Saya ketemu masih dilakukan. Jadi dirancang. Saya nanti kalau datang ke pesta, saya akan ambil ikannya, saya akan bungkus, saya bawa pulang. Jadi kebiasaan. Akhirnya kalau pas ada pesta, saya kaget ada ibu-ibu di sebelah saya. Ngomong gini ya, delon, lihatan. Dilungkas lah ngetok tas kresek, pasti dibungkus. Jadi itu karakter kebiasaannya. Nggak bagus. Sebaliknya yang baik. Ya teman saya setiap datang dia pasti bawa sesuatu. Jadi ya sudah tahu, oh ini nek datang pasti suka memberi ini. Ini jadi karakternya, kebiasaannya. Nah saudara-saudara, dari karakter saudara dan saya akan lahir yang namanya integritas. Maka orang akan berkata, oh kalau orang ini berintegritas. Apa artinya integritas? Dapat dipercaya. Jadi kalau saudara punya karakter jujur, saudara punya karakter tulus apa adanya, dapat dipercaya ini. Maka saudara disebut orang berintegritas. Wes nek dia percaya, berintegritas, dapat dipercaya. Nah saudara, hari ini saudara dan saya kita belajar dari karakter yang bernama lemah lembut. Kalau saudara punya kebiasaan lemah lembut ini, katanya saudara akan berbahagia dan memiliki bumi, menikmati hidup ini. Mari saudara kita akan lihat dulu. Ya, apa yang Yesus inginkan saudara dan saya belajar. Kita baca ayat yang disukai jemaat, ini ayat terakhir ya. Matius 11 ayat 29. Sebelum saya nanti terangkan apa arti lemah lembut. Ya, Matius 11 ayat 29. Pikul aku yang kupasang. Dan katanya Yesus, belajar robi aku. Yesus punya banyak karakter-karakter. Tapi di sini ada dua kebiasaan Yesus yang suruh kita belajar. Yang pertama katanya karena aku lemah lembut. Baru karakter yang kedua yang diajarkan, rendah hati. Maka jiwa saudara dan saya, di mana di jiwa ini ada pikiran, perasaan dan kehendak, kita mendapatkan ketenangan. Kita bisa menikmati hidup ini, memiliki dunia ini. Jadi saudara, rupanya lemah lembut dan rendah hati ini seimbang, harus saling mendukung.
Orang yang rendah hati nanti punya kebiasaan juga lemah lembut. Lemah lembut harus disertai rendah hati. Tapi saya ingin fokus kita kepada lemah lembut. Mari, apakah karakter lemah lembut ini? Saudara, karakter lemah lembut ini bicara tentang hati yang gembur. Kalau tanah itu ya, lentur. Gampangannya mudah dibentuk. Nah ini saudara, jadi hati yang lemah lembut itu hati yang mudah dibentuk. Saya akan konsentrasikan untuk hati yang lembut ini, yaitu mudah dibentuk. Nah, kapan kita bisa tahu hati kita ini lemah lembut? Kapan bisa tahu persis? Ya, ada sinyal-sinyal, tanda-tanda bahwa kita ini punya hati yang lemah lembut. Waktu kita menghadapi masalah. Waktu masalah menghantam kita. Waktu persoalan hidup menghantam kita. Waktu saudara dan saya menghadapi godaan-godaan dunia ini. Inilah yang akan keluar dari karakter kita. Dari kebiasaan kita yang lemah lembut. Jadi kalau orang menghadapi masalah, dia tidak mudah marah, tidak reaktif, tidak berlebihan emosinya, terus malah mau mendengar, terus malah mau belajar. Nah ini saudara ya. Terus mulai dia bilang, saya tidak mau meledak-ledak, coba saya mau berubah ya. Coba ya, saya ini keliru ketok. Nah ini mulai di sini saudara, ini kelihatan. Jadi dia mengambil waktu sejenak. Nah di sini waktu menghadapi masalah inilah orang kelihatan. Dia ini lemah lembut enggak. Tapi kalau baru diomongi, apalagi pelayan Tuhan. Loh kamu kalau main apa? Enggak cocok. Sudah jangan pakai saya. Ini bukan lemah lembut ini saudara ya. Atos ini saudara. Ya keras. Tapi kalau orang yang memang lemah lembut. Oh ya tolong dong. Karena ada gandengannya rendah hati. Gandengannya rendah hati karena dia memang mau dibentuk. Nah saudara-saudara di sini inilah respon kita yang benar ini yang akan kelihatan. Jadi kalau saya ringkas saudara ya. Sebenarnya orang yang lemah lembut ini. Orang yang bisa mengambil waktu sejenak. Untuk dia apa? Mengkoreksi dirinya. Untuk memperbaiki dirinya. Untuk mau dibentuk. Sehingga nanti produknya keluarnya namanya bijaksana. Keluarnya namanya bijaksana. Ya, nek orang Jawa sekarang bilang gampang tuturane. Ya, karena ada sekarang katanya angel. Angel tuturane. Nah, itu sing atos-atos itu. Tapi bagi orang yang hari ini lemah lembut, enak tuturane. Jadi sekarang saya ringkas. Waktu saudara menghadapi masalah. Kemudian saudara mulai tenang dan mencari kehendak Tuhan. Itulah orang yang lemah lembut. Jadi waktu saudara menghadapi masalah apapun. Saudara mulai tenang. Tuhan, apa ini maksudnya? Bentuk saya siap. Saya kasih contoh lagi ya. Saya pernah berapa tahun lalu saudara ya. Menurut saya tidak salah. Tapi tidak di jalur kehendak Tuhan. Jadi saudara kami punya anak asuh. Ya mulai 2004 kampus kami STT Yestoya, Sekolah Tinggi Teologi Yestoya. Kemudian kami punya anak asuh. Ya dalam beberapa bulan itu saya agak marah. Karena ada mahasiswi yang hamil di asrama. Wah saya berpikir bagaimana ini sekolah teologi. Tapi yang terjadi kok seperti ini. Saya mulai ya menghadapi masalah ini agak emosi saudara. Tidak lama ada yang hamil lagi. Wah saya mulai marah. Terus saya bilang dalam hati. Tutup aja wes. Itu asrama. Tinggal di skat. Aula. Wah jadi klinik. Rumah sakit ini. Iya. Karena kebetulan di daerah saya itu tidak ada. Untuk bersalin, sudahlah. Sebulan saya ngeluarkan berapa?
Ya sudah sama-sama sosial. Saya keluarkan juga biar gratis. Ya saudara. Kelihatannya sama sosial. Kelihatannya sama untuk pekerjaan Tuhan. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Ya saya mulai tenang, doa, duduk. Saya mulai berpikir ya. Ya wis ditutup aja wis, timbangan ruwet-ruwet wis. Ya sudahlah, jadi klinik sosial aja. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Ya saya seperti ada yang ngomongi. Ada yang ngomongi di pikiran saya. Lah kalau tidak kamu siapa? Kalau tidak kamu siapa? Nah sejak itu saya dalam hati iya ya. Ini harus jalan terus. Jadi saudara, ada sinyal yang Tuhan kasih. Apa itu? Damai sejahtera. Jadi waktu kita menghadapi masalah hidup. Kita harus menghadapinya dengan tenang. Mulailah saudara cari kehendak Tuhan. Yaitu duduk di kaki Tuhan. Mulai saudara melekat sama Tuhan. Dengan satu sinyal ada damai sejahtera. Karena iblis tidak bisa ngasih. Waktu saya ada damai sejahtera. Oh lanjut. Tapi kalau saya masih ragu, bingung. Kok ini rasanya khawatir, saya harus mulai menenangkan diri lagi. Sampai saya punya sinyal, ada damai sejahtera, ada sukacita, saya lanjutkan. Nah saudara-saudara di sini, jadi kita ini memang siap dibentuk. Waktu menghadapi masalah hidup. Kalau saudara dan saya punya hati yang lemah lembut, saudara dan saya akan siap dibentuk. Dan kita mencari kehendak Tuhan. Nah di sini inilah, waktu saudara temukan kehendak Tuhan. Itulah kebahagiaan. Jadi saudara, kebahagiaan bukan saudara punya uang banyak saja. Hartanya banyak. Banyak orang berpikir bahwa berkat itu hanya uang, jasmani. Tidak. Tapi yang rohani ini yang lebih penting. Sekarang saudara punya uang banyak. Bisa apa di era pandemi ini? Mau naik pesawat? Takut. Mau nginep di hotel? Takut. Mau makan takut, mau rekreasi banyak yang tutup. Ya. Apa yang mau dilakukan dengan uang? Dulu uang berkuasa, sekarang gak spiro berkuasa. Saudara. Tapi yang dibutuhkan hari-hari ini katanya sehat. Sehat ini kan salah satu berkat rohani. Saudara berbahagia, sehat itu mahal kata. Nah hari ini saudara dan saya bahagia, tidak dikendalikan oleh perasaan, oleh logika, ya, oleh situasi. Enggak. Memang karena kita ini mencari sendiri kehendak Tuhan. Mendapatkan sendiri kehendak Tuhan. Sehingga saudara dan saya bisa berbahagia. Nah saudara-saudara, sekarang kita koreksi. Bagaimana waktu saudara dan saya menghadapi masalah? Apakah kita punya karakter ini? Kalau malam ini tidak, ayo belajar sama Yesus. Katakan Tuhan, saya ingin hari ini dibentuk. Saya ingin hari ini siap untuk saya mencari kehendak Tuhan. Nah saudara-saudara, contoh yang terbaik teladan kita yaitu Yesus. Waktu dia mau disalib, saudara lihat Yesus dituduh. Dia tidak bersalah, tapi Yesus tidak respon, tidak bela diri. Diam aja. Coba dia lihat, hanya dia ingin apa? Biar kehendak Bapak yang terjadi. Biar kehendak Bapak yang terjadi. Nah inilah saudara. Makanya hari ini saya cuma ingin, ayo punyalah karakter seperti Kristus. Supaya kita jadi murid Kristus. Jadi nanti kalau saudara melayani Tuhan, mungkin pimpinan saudara lebih mudah. Waktu memberi nasihat kelihatan. Saudara lemah lembut atau saudara memang tidak mau dibentuk. Ya. Gampang mundur pelayanan, meninggalkan pelayanan, masuk lagi ke pelayanan. Ya ada yang keluar masuk ke pelayanan, seperti pelayan restoran aja ya. Saudara ini pekerjaan Tuhan, gak bisa buat mainan. Jadi saudara dan saya harus mulai sekarang punya prinsip. Yaitu saudara dan saya ingin punya karakter Kristus ini. Yaitu tentang yang dinamakan lemah lembut. Mari kita lihat contoh. Nah ini terakhir ini contohnya ya. Kita baca Mazmur 50 ayat 20 dan 21. Mazmur. Bagaimana orang yang bisa dibentuk.
Makanya dia berbahagia. Mazmur 50, Kejadian maaf saudara. Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Kejadian 50 ya ayat 20 sampai 21. Ini yang dikatakan Yusuf ketemu saudara-saudara kandungnya ya. Nanti saudara bayangkan sendiri. Yusuf bagaimana 13 tahun. Apa dia tidak sakit hati saudara? Ya, apalagi ada yang lain orang tua. Terus ini waktu dimasukkan sumur teriak, "Kak, jangan bunuh aku." Mungkin yang di atas kakak-kakak, "Pateni ae wis. Bunuh aja." Gitu ya. Dia dengar sendiri mungkin, "Jangan Kak." Ya, untung Ruben baik. Wis jual aja jual. Ya kakaknya kan tidak pernah tahu. Waktu dia jadi budak orang Ismail. Zaman itu budak tidak punya hak asasi manusia. Malah ada pasar budak belian. Dijual belikan. Makanya namanya budak belian. Saudara bagaimana Yusuf mungkin hanya dikasih makan tidur. Mungkin dipukuli kalau kerja. Tidak tahu itu masa gelapnya. Dijual lagi mungkin tidak cocok. Ke Potifar. Dituduh berzina lagi, masuk penjara. Di penjara mana ada enaknya penjara. Ya, dilupakan lagi. Saudara-saudara, tapi saya percaya karakter ini. Lemah lembut ini yang membuat Yusuf ya siap dibentuk menjadi seorang yang besar. Nah, saudara ini kelihatan waktu menghadapi masalah dengan bijaksananya. Karena dia waktu menghadapi masalah, dia selalu tenang. Dia cari kehendak Tuhan. Apa ini memang kehendak Tuhan? Nah mari kita baca Kejadian 50 ayat 20 sampai 21 ini. Memang katanya, kamu telah mereka-rekakan, merancang yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah, ya Allah kita Yesus sekarang telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi ada orang ya negatif, jahat, merancang elek, semua negatif. Sama Yesus begitu masuk ke kita, seret, diganti positif. Ya, ini luar biasa saudara. Katanya dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Kelihatan orang yang lemah lembut. Orang yang memang sudah siap dibentuk oleh Tuhan. Begitu bijaksananya. Karena waktu dia menghadapi masalah hidup, dia cari kehendak Tuhan. Dia duduk di dalam hadirat Tuhan. Apakah ini di koridornya Tuhan? Apakah memang ini rancangannya Tuhan? Jadi Yusuf menemukan, oh jadi saudara-saudara saya itu boleh aja merancang yang jahat. Tapi waktu masuk ke saya, Allah rubah jadi baik. Jadi saudara hari ini, sebenarnya tidak ada anak Tuhan yang sakit hati. Tidak ada anak Tuhan yang iri hati. Tidak ada anak Tuhan hari ini yang kepahitan sama saudara kandung. Kepahitan sama orang tua. Kepahitan sama pelayan. Dia tidak pernah bantu saya. Percuma punya orang tua. Percuma punya family. Percuma punya ipar. Percuma punya saudara kandung. Mana tidak bisa bantu. Buat apa? Saudara harus seperti itu. Kalau saudara punya karakter lemah lembut. Saudara tidak usah berpikir itu. Karena semua yang negatif. Waktu masuk kepada kita. Allah rubah menjadi positif. Allah selalu merancang yang baik untuk kita. Makanya hari ini. Kalau saudara punya karakter lemah lembut ini. Bagaimana saudara dengan tenang mencari kehendak Tuhan. Saudara bisa dapatkan damai sejahtera itu. Kita orang-orang yang berbahagia. Kita nikmati dunia ini. Oh saya ini menikmati sekali saudara ya. Saya senang. Ya tiap hari. Apalagi ada siaran live Instagram ya. Nah ini nanti malam jam 11 malam. Kita akan buat acara Valentine. Dengan lomba merayu pasangan. Waduh ini rame kata ya. Bagaimana nanti saya sama istri saya ikut juga.
Nanti tak rayu istri saya ya. Wah, hadiahnya lumayan saudara ya. Nah saudara, senang saya nikmati aja hidup. Ya, luar biasa. Saudara, hari ini juga bisa menikmatinya bersama Tuhan. Mari saudara. Ya, jadi jangan sampai berkeras hati. Apalagi semakin keras, semakin ninggalkan Tuhan, ninggalkan pelayanan, semakin tidak mau. Aneh. Saya kaget kemarin ya. Ada seorang anak Tuhan yang begitu setia dulu, luar biasa. Diberkati luar biasa. Saudara-saudara, hanya karena uangnya dimakan orang. Berani ninggalkan Tuhan. Ya, berani ninggalkan Tuhan. Tuhan jahat. Tuhan jahat. Ya, saudara-saudara, dia tidak mau, tidak siap dibentuk. Tapi malam ini saya percaya, saudara dan saya orang-orang yang lemah lembut. Ya, yang mudah dibentuk, yang hari ini dengan segala kerendahan hati. Mari kita ingin seperti Yesus. Ya, Yesus diapakan aja waktu mau disalib. Dia hanya berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi. Malam ini juga Tuhan akan lakukan kebaikan buat kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sederhana. Biarlah kami punya juga gaya hidup. Kebiasaan karakter seperti Engkau. Hari ini yaitu lemah lembut. Biarlah kami Tuhan hari ini dalam menghadapi setiap masalah. Kami bisa tenang. Kami siap dibentuk. Kami siap Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan. Supaya kami bisa bijaksana. Dan kami merasakan Tuhan. Bahwa dari kebijaksanaan ini. Kami akan menikmati hidup ini. Kami berbahagia. Sebab kami ada dalam koridor Tuhan. Yaitu dalam kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini. Setiap kami. Lembutkan hati kami. Mungkin ada yang keras. Masih ada kebencian. Masih ada kepahitan. Belum ada pengampunan. Tuhan, kami mau lepaskan pengampunan. Kami mau lepaskan kepahitan kami. Jamah kami. Bentuk kami Tuhan. Supaya kami punya hati seperti Engkau. Waktu Engkau akan disalib, banyak hujatan. Engkau diludahi, Engkau dihajar. Tuhan, Engkau tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Tidak ada kebencian. Bahkan yang ada Engkau katakan, ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka. Karena Engkau Tuhan mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Hari ini kami juga ingin punya hati yang lemah lembut. Kami ingin mengikuti seperti Engkau. Belajar malam hari ini. Punya hati yang siap dibentuk. Jamah kami Tuhan malam ini. Dan kami akan menikmati hidup ini. Kami percaya Tuhan sudah menolong setiap kami. Kami punya karakter seperti Kristus lemah lembut ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega.
Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau serukan saudara, katakan bersama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat, hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan sekali lagi dengan iman. Say, hidupku penuh mujizat. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.